Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Muhammad Hafiz. Pada kesempatan video kali ini saya bakal melanjutkan pembahasan soal matematika bab fungsi kuadrat dan fungsi linear. Oke, berikutnya ini ada soal diberikan tentukan suatu batasan nilai M agar parabola Y sama dengan X kuadrat minus dalam kurung A-1X plus 6 dan Y sama dengan X-10 berpotongan di dua titik yang berbeda. Oke teman-teman, sebelumnya di sini saya bakal kira-kira membuat perumpamaannya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia fungsinya ini terdiri dari fungsi ini ya teman-teman ya. Fungsi kuadrat dan fungsi linear. Jadi dia ada dua fungsi di sini. Nah, dua fungsi itu misalkan ini fungsi kuadratnya. Ya, seperti ini. Nah, yang ini fungsi Y-nya yang ini ya. Yang ini adalah fungsi kuadratnya. Nah, dia ini berpotongan di dua titik yang berbeda. Kalau berpotongan di dua titik yang berbeda, maka seperti ini kurang lebih. Nah, titik ini misalkan titik B. Nah, ini adalah misalkan titik B ya. Dan yang di sini adalah titik A. Maka inilah yang disebut dengan dua titik yang berpotongan yang berbeda. Oke. Selanjutnya kita langsung saja ke perhitungannya ya teman-teman ya. Oke, langsung saja ke perhitungannya. Nah, kita coba perhatikan bahwa ini fungsi ini kan ini terdiri dari fungsi linear dan fungsi kuadrat ya teman-teman ya. Nah, keduanya ini berpotongan di sini. Nah, jika berpotongan itu artinya ketika persamaan linear dan fungsi kuadrat ini berpotongan, maka nilai Y dan X-nya itu per tiap titik temu atau titik potongnya ini sama ya teman-teman ya. Misalkan contoh ya, di sini berpotongan di X1, Y1. Sedangkan di sini X, Y. Nah, maka persamaan linear ini juga berpotongan di titik yang sama dengan fungsi ini ya, fungsi fungsi kuadrat ini ya. Kan nggak mungkin misalkan ini berpotongan misalkan di fungsi linear X, Y, tapi fungsi kuadratnya di titik lain. Wah, itu namanya bukan berpotongan ya teman-teman. Nggak mungkin berpotongan kok di lain titik. Pastinya di titik yang sama, yaitu titik temunya itu pasti di suatu titik yang sama antara garis linear dengan garis fungsi kuadrat. Berarti di sini bisa saya tuliskan bahwa di sini Y1 sama dengan Y2 ya. Nah, Y1-nya itu misalkan fungsi kuadrat ini kita tulis ya. Fungsi kuadratnya adalah X kuadrat. Sini adalah X kuadrat minus dalam kurung A berapa ini? Min 1X ya. Min 1X kemudian plus 6 sama dengan X min 10. Oke. Nah, ini kita bisa pindah ruas ya antara variabel yang sama, yaitu misalkan di sini adalah X. Kita bisa sama-sama pindah ruas kan, kemudian 10 ke sini ya. Jadi di sini adalah nanti X kuadrat minus, nah ini X berarti di sini dalam kurung A min 1 X, kemudian di sini minus X ya, kemudian di sini plus 6 dan plus 10 sama dengan 0. Oke, nah jika sudah seperti ini kita kelompokkan, ini kan ada X-nya ya, sama-sama minus. Ini misalkan A-1 ini misal saya anggap ini adalah U ya. Misalkan ini adalah U, maka ini minus UX minus X. Maka di sini adalah
X kuadrat, ya. Misalkan ini UX min X, ya. 10 tambah 6 adalah 16, sama dengan 0. Nah, ini kan nanti bisa saya buat seperti ini ya. X kuadrat minus dalam kurung U plus 1 X, ya kan ya, plus 16 sama dengan 0. Loh, kok ini masih banyak yang bingung, misalkan, loh, kok ini begini bentuknya, ini apakah benar? Ya, kalau kita mau mencoba benar enggaknya, kita coba X ini dikalikan minus 1 ya, sama dengan min X, kan sama juga bentuknya seperti ini, min X U plus 1 kan. Nah, ini jika dikalikan masuk sama dengan ya sebentar, masalah kurang tepat saya teman-teman ya. Oh, benar ya, benar kok. Oke, ini berarti min XU dan ini minus X. Nah, kita lihat nilai U tadi berapa nilai U? Nilai U adalah A dalam kurung A min 1. Nah, kalau kita rubah sini kan sama dengan minus X dalam kurung A minus 1 kan. U kan tadi nilainya A dalam kurung A min 1 min X. Sama kan? Seperti ini kan. Nah, itulah kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jika sudah ini langsung saja saya tulis kembali. U-nya langsung saya tulis, yaitu U-nya berapa? A-1. A-1 plus 1 X ya, plus 16 sama dengan 0. Oke, nah ini jadi tinggal berapa? X kuadrat 1 plus min 1 plus 1 berapa? Hilang karena saling mencoret. Jadi tinggal minus A. Minus AX plus 16. Plus 16 sama dengan 0. Nah, berikutnya yang ditanyakan adalah nilai M. Batasan nilai M ya. Di sini sebenarnya tidak ada maksud nilai M. Di sini mungkin yang dimaksud adalah nilai A. Ya, karena di sini nggak ada nilai M-nya, tapi yang dimaksud adalah A di sini ya. Ini bapaknya salah nulis soal. Jadi di sini ada yang dimaksud ada nilai A, bukan nilai M. Nah, kita lihat bahwa di sini adalah berpotongan di dua titik yang berbeda. Artinya jika berpotongan di dua titik yang berbeda, maka D-nya itu diskriminannya harus lebih dari 0. Ya. Maka di sini saya bisa tuliskan D itu adalah B kuadrat minus 4AC itu harus lebih dari 0. Ya. Nah, lihat di sini bahwa B kuadratnya di sini adalah min A dikuadratkan adalah A kuadrat, kemudian 4 A-nya di sini adalah 1, C-nya di sini adalah 16. Lebih besar dari 0, maka A kuadrat yaitu lebih besar dari 16 kali 4 berapa? 64. Nah, oke. Sampai sini kita harus perhatikan dan jeli. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, ini A-nya ini, lihat A-nya ini harus lebih besar dari 64. Maka kalau kita akarkan A lebih besar dari 64. Nah, cuman kan ini nggak hanya satu solusi, tapi ada dua solusi. Nah, untuk mengujinya kita perlu buat garis himpunan. Apakah ini apakah nanti himpunannya itu ke sana, ke kiri, atau ke kanan sini ya. Misalkan ini minus 8. Di sini adalah 8. Nah, di sini misalkan 0. Nah, kenapa saya buat ini? Karena kita ingin mencari suatu nilai yang dikuadratkan, jika dikuadratkan itu lebih besar dari 64. Nah, apakah himpunannya itu yang ada di sini ya, yang ada di sini sekitar 8 dan minus 8, atau yang di sana dan di sana. Nah, kita coba cari satu. Minus 8 dikuadratkan berapa?
64 ya. Nah, ini sudah kelihatan. Coba kalau kita masukkan 0. Nah, 0 kuadrat kali 0 kuadrat itu berapa nih ya? 0. 0 apakah lebih besar dari 4? 64 kan tidak mungkin ya. Salah, berarti di sini sudah jelas ini adalah minus. Pasti yang benar pasti sudah jelas di sini, sini dan sini. Ya. Kalau tidak percaya kita masukkan ke sini berapa? Berarti berapa? Minus 9. Minus 9 dikuadratkan berapa? 81. 81 apakah lebih besar dari 64? Benar ya? Oke, ini kan benar. Nah, coba kalau kita yang sebelah sini. 10. 10 kali 10 berapa? 10 kuadrat 100 kan? 100 lebih besar dari 64. Ya kan? Nah, berarti ini terbukti bahwa himpunan penyelesaiannya adalah saya tulis sebelahnya sini ya. Oke, bahwa di sini A-nya yaitu kurang lebih kecil dari minus 8 atau A lebih besar dari 8. Atau dalam notasi matematikanya adalah A ini minus 8 ya, dan lebih besar dari 8. Oke, baik teman-teman, demikian video yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.